Bagaimana bisa rumahnya di belakang toko dan ternyata dia tidak mau keluar? Kan gimana ya saya bilangnya, terlalu gitu loh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Mahas Kewanan. Teman-teman, hari ini saya ingin sedikit bercerita. Pengalaman saya kirim paket ke rumah customer dan ternyata customer itu tidak ada di lokasi dan customer itu tidak juga menitipkan uangnya, disuruh keluar ke rumah pun tidak mau. Terus saya harus bagaimana sebagai seorang kurir? Jangan lupa subscribe dulu teman-teman, oke? Seperti biasa, ketika saya kirim paket, saya mengabarkan kepada customer, kita sebut saja namanya adalah si Mawar, oke? Halo, selamat siang Bapak atau Ibu Mawar. Saya si Gesit akan mengirim paket ke Anda. Mohon uang COD-nya dipersiapkan sebesar 21.300. Setelah itu teman-teman, saya sampailah di lokasi. Saya sampai di lokasi, saya foto. Teklek. Mbak, saya sudah di depan. Sampai nggak dikenal. Sampai siapa nama aslinya? Barangkali si Mawar ini pakai nama samaran. Seperti itu teman-teman. Karena ternyata temannya itu bilangnya tidak kenal. Terus si Mawar ini ngomong, sebentar mas tak teleponkan yang teman saya itu. Oke lah. Akhirnya teman-teman, saya sampaikan ke temannya, Mbak, atas nama Tit, masa sampean nggak kenal? Dia ngomongnya teman sampean. Terus dia ngomong si temannya ini, iya mas, tapi saya nggak punya uang untuk talangi. Seperti itu. Akhirnya saya jawab, waduh uangnya belum dititipkan pula. Ucap saya ke si Mawar ini lewat via WhatsApp. Terus daripada saya harus buang-buang waktu berdebat sama temannya ini, saya tanyakan lah sama si Mawar ini, sampai di mana? Mbak, paket saya ini masih banyak. Di sini pun mau hujan. Soalnya teman-teman, kondisi saat itu sudah mendung. Daripada nanti saya harus buang waktu di situ berlama-lama, terus tiba-tiba hujan, gimana paket saya? Seperti itu. Terus si Mawar ini balas, mas rumah saya belakang toko, bisa antar ke sini apa enggak? Waduh, tambah kaget saya teman-teman. Bagaimana bisa rumahnya di belakang toko dan ternyata dia tidak mau keluar? Kan gimana ya saya bilangnya, terlalu gitu loh. Terus saya balas, Mbak keluar aja mbak, saya tunggu di depan. Kalau saya harus masuk ke gang dan tim paket saya tak tinggal, resiko mbak paket saya hilang. Karena teman-teman, posisi saat itu saya itu parkir di depan toko tapi di pinggir jalan. Ya mungkin teman-teman dah sering lihat ada kurir paketnya hilang. Apalagi itu kan jalan raya teman-teman, rame. Kita kan nggak kenal. Terus kira-kira kalau paketnya hilang, diambil sama orang ketika saya masuk dalam gang, apakah mungkin si Mawar ini akan tanggung jawab? Apakah mungkin si Mawar ini akan ganti barang saya? Kan nggak mungkin teman-teman. Karena itulah saya menghindari hal-hal seperti itu. Saya lebih baik mengantisipasi. Seperti itu teman-teman. Terus dengan entengnya dia jawab, diantar besok saja mas. Harapan saya menyampaikan seperti itu, supaya orang-orang itu belajar menghargai pekerjaan kurir. Jadi kurir jangan dianggap sepele. Ketika kamu tidak ada uang, ketika kamu malas, ketika kamu tidak mau keluar, gampang sekali kamu mau ngomong, diantar besok aja mas pengiriman berikutnya. Jadi kalau kamu malas keluar, ya kan, kamu malas keluar, lebih baik kamu beli ke pasar. Bayangkan teman-teman, siapa kurir yang nggak akan emosi? Posisi kita paket masih banyak, cuaca udah mendung, posisi mau hujan, terus setelah itu customer menyampaikan seperti itu. Coba bayangkan teman-teman, kalau dia harus beli di pasar, berapa banyak waktu yang harus dibuang. Kamu sendiri pun malas ke pasar untuk beli barang-barang. Kenapa? Panas. Terus malas pergi-pergi.
malas keluar. Dan juga pasti ada biaya parkir di sana. Sedangkan kalau kurir itu per paketnya berapa? Terus akhirnya dia ngomong, sebentar Pak, saya juga lupa nitipkan uang ke teman saya. Ya bukan itu permasalahannya. Yang saya masalahkan itu, kalaupun kamu lupa nitip, apa susahnya kamu keluar? Akhirnya saya sampaikan, tinggal bilang retur aja Mas. Selesai permasalahan. Daripada saya harus buang-buang waktu, lama-lama, tanya sama ini, ternyata ujung-ujungnya nggak punya uang. Merepotkan sekali kalau ada customer yang seperti ini, teman-teman. Terus dia ngomong, kalau ngomong yang enak Mas. Wah, bayangkan teman-teman, customer ini tersinggung ketika saya sampaikan, tinggal bilang retur aja, simple. Tapi dia tidak melihat, apa saya nggak emosi ketika saya kirim paket, ternyata rumahnya di belakang toko dan dia nggak mau keluar. Hanya hal sepele seperti kayak gitu dia sudah emosi. Dia merasa tersinggung. Ngomong yang enak Mas, kata si Mawar itu. Ya tak sampaikan, nggak keliru. Anda yang harus diajari sopan santun dengan pekerjaan orang lain. Ucap saya. Oh, baru akhirnya teman-teman, tinggal di situ aja Mas, tak ATF. Aneh kan? Setelah berlama-lama berbelit-belit, ternyata dia punya uang di ATM. Tinggal bilang saya transfer. Selesai permasalahan. Saya berharap dari kejadian saya seperti ini, banyak customer yang akhirnya paham dan tahu, oh kasihan ya ternyata kurir dia kalau seperti itu. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton kisah saya tentang pengalaman saya kirim paket ke rumah customer yang ternyata customernya itu semoga konten saya ini menjadi bermanfaat, edukasi ini juga berguna untuk teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua supaya mereka lebih paham tentang pengalaman kurir ketika mengirim paket. Terima kasih sudah menonton. Salam satu aspal.